Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Cocok nih jadi Menteri Pendidikan. Udah pernah. Ada yang ditahan untuk tidak bisa ikut proses. Iya. Bukan hanya di Jakarta. Pembunuhan karakter itu hanya bisa dilakukan ketika karakter yang dibunuh adalah kosmetik, oke? Tapi kalau karakter yang ada itu otentik, you cannot kill an authentic karakter. I'm staying here. I'm going to fight for better Indonesia, and I'm going to do it for the people of Indonesia. That's unconditional love. We both have that. Kalah dalam Pilpres dan batal maju di Pilkada Jakarta, nama Anies Baswedan tidak lantas meredup. Ia yang mengaku pengangguran itu ternyata masih bersinar dan sibuk menebar inspirasi melalui acara-acara televisi maupun siniar atau podcast yang ditayangkan di YouTube. Dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan, Anies Baswedan wirawiri dari satu siniar ke siniar lain. Ia diantaranya tampil bersama Najwa Shihab, Pandi Prawijaksono, Mary Riana, What's It's Up Indonesia, Makna Talk, termasuk menjadi bintang tamu dalam siniar yang dikemas lebih santai, seperti GJLS Entertainment dan Podcast Ancur. Bukan hanya tampil dalam siniar dalam negeri, Anies juga menjadi bintang tamu dalam siniar yang dikelola warga Malaysia, yakni Keluar Sekejap. Lantaran sering tampil di bermacam siniar, sejumlah warganet menyebut Anies Baswedan sebagai pengangguran inspiratif. Penilaian itu muncul lantaran bekas gubernur Jakarta itu kerap membagikan pengalaman dan pengetahuan yang menambah wawasan warganet. Salah satunya adalah Anies memaparkan ciri-ciri matinya demokrasi. Dalam siniar bersama Mary Riana, Anies merinci jika wasitnya sudah dikuasai, lawannya ditiadakan dan aturan mainnya diubah-ubah, maka itu pertanda demokrasi di satu negara sudah mati. Sementara dalam siniar di GJLS Entertainment, Anies bertanya kepada Rijen dan komika lainnya tentang perjalanan dan pengalaman kerja. Perjalanan kerja bisa sama, pengalaman kerja bisa beda. Nih 2 kameramen di sini, ada 3 kameramen. Ini sama-sama ngejalani jadi kameramen. Betul. Pertanyaannya, pengalamannya sama nggak? Beda. Yang menentukan apa? Yang banyak mengambil hikmah dari yang dijalani itu berpengalaman. Nih, jadi nih contoh. Pak, contoh. Misalnya Rispo. Ada pengemudi mau merekrut pengemudi. Salah, ada nenek mau nyebrang. Bukan. Dia di sini ada pengemudi nggak di kantor? Ada Pak. Ada. Kalau merekrut pengemudi, terus ditanyain, udah berapa tahun nyetir? Satu bilang, saya sudah 4 tahun Pak. Satu bilang, saya sudah 8 tahun Pak. Mana yang lebih berpengalaman? 8 tahun. Belum tentu. Yang lebih banyak nyetir memang 8 tahun. Tapi, coba dites. Oke? Yang 4 tahun misalnya nih, yang 4 tahun itu dia setiap hari selalu memikirkan jalan mana yang lebih singkat, jalan lampu merah mana yang paling cepat antriannya, belokan mana yang lebih mudah untuk sampai tujuan. Oke? Terus yang satu udah 8 tahun tapi cuma nggak pernah mikirin itu, dia jalanin aja yang rutin. Karena dari sini ke situ doang Ya. kerjanya. Nah, apa yang terjadi? Yang 4 tahun ini sesungguhnya lebih berpengalaman daripada yang 8 tahun. Dalam setiap tampil di siniar manapun, termasuk saat muncul di tempat publik lainnya, Anies Baswedan kerap menggunakan kemeja berwarna biru tua. Sejumlah pihak berasumsi warna itu sebagai bentuk perlawanan yang dinamai Blue Resistance. Ada juga yang mengaitkannya dengan partai politik atau parpol yang konon akan didirikan Anies Baswedan dalam waktu dekat. Namun, Anies menepis penilaian tersebut. Ia mengaku dari dulu sudah terbiasa mengenakan pakaian berwarna biru tua. Soal membentuk partai politik baru, Anies telah memaparkan di banyak kesempatan, termasuk dalam siniar bersama Panji Prawijaksono. Bagaimana di politik? Tentu ada beberapa pilihan. Satu, apakah ikut ormas atau mendirikan ormas? Kedua, apakah ikut partai politik atau mendirikan partai politik? Opsi-opsi itu sekarang sedang kita kaji serius. Karena kita kaji serius, kita akan open-minded. Tidak mau a priori kepada salah satu opsi.
pokoknya saya nggak mau ikut partai yang lama, enggak. Saya harus partai yang baru, enggak. Kita lihat aja mana yang untuk perjuangan kita membawa gagasan kesetaraan keadilan itu bisa dijalankan. Lalu Menilai dengan dingin itu tadi ya. ya dengan dingin, dengan tenang, dan jangan sampai terbawa dengan euforia sesaat. Gampang sekali di dalam pencet-pencet itu mengatakan tidak setuju, gampang sekali menyatakan setuju. Tapi eksekusi dari tidak setuju dan eksekusi setuju itu yang harus kita antisipasi. Terus yang nggak kalah penting tuh gini, Panji. Kalaupun nanti arahnya baru, partai baru, maka dia harus baru, bukan dalam arti umurnya muda, tapi baru karena bawa kebaruan. Iya. Harus ada newness-nya gitu. Ya, takutnya ntar ngakunya partai baru, isinya anak muda, pemikirannya lama.